Baik, Amin. Pak Helmi, ini pertanyaan saya kepada Pak Helmi ya, sebelum Pak Helmi membungkus ini. Pertama dari sisi demografi, Sumbar adalah daerah yang dianggap tidak akan mendapatkan bonus demografi yang di berbagai tempat di dunia dicontohkan, dan termasuk harapan Indonesia, karena berlimpahnya angkatan kerja dibandingkan yang belum bekerja, yaitu anak-anak, dan yang sudah selesai bekerja, yaitu lansia. Sumbar tidak menikmati itu, karena Sumbar kehilangan anak-anak mudanya yang merantau pada usia produktif dengan pendidikan yang tinggi. Sehingga terjadilah feminisasi dari kampung-kampung kita, orang lansia lebih banyak populasinya, sementara usia-usia produktif itu tidak banyak. Nah, padahal juga kita tahu proporsi tenaga kerja Sumbar yang bergerak di pertanian itu demikian besar ya. Dan kita tahu lingkungan alam makin tidak ramah. Ya, saya di kampung saya dulu sekali 2 tahun tuh kami bisa panen 5 kali. Sekarang sekali setahun tuh aja kadang-kadang udah ngos-ngosan karena air, karena berbagai hal. Belum lagi harga pangan yang kadang-kadang tidak lagi terlalu menjanjikan ya. Karena kalau dulu Prof. Helmi saya contohkan kalau kami menjual 1 sumpit padi, ini bukan beras, 1 sumpit beras tahun 60-an di Lintau, itu sudah bisa pergi plesir ke Padang untuk sewa bus, pulang pergi, berangkat pagi-pagi subuh, pulang malam-malam, dan itu sudah bisa makan di restoran yang mewah di pasar raya, bisa makan rujak sambil menikmati pantai di tepi Lawi dan makan sate, dan masih bisa menonton matinee show ya di bioskop raya. Itu hanya dengan 1 sumpit padi yang sekarang udah jauh sekali nilai tukarnya. Nah, padahal ini ada contoh-contoh yang diberikan oleh anak muda kita. Bagaimana memberi perspektif antara apa yang dilakukan oleh adik-adik kita ini kepada kerangka makro dari ekonomi Sumbar yang kita cemaskan adanya kenyamanan bergantung kepada bantuan rantau ya, karena banyak memang karena kecintaan pada keluarga di kampung, rumah dibuatkan, dikasih sebuah dukungan untuk menghuni rumah itu, yang diam-diam membuat aset-aset sawah, ladang, kemudian tabe ya, yang kadang-kadang bisa menjadi sumber produksi, tapi tentu ada bakure, ada menarukonya sekitar banyaknya, ini menjadi makin lama makin terkendala. Ini kan semacam ancaman bagi kita di mana keberdayaan itu tidak tumbuh dan malah ketergantungan yang makin membengkak. Dan kalau ini tidak disadari oleh kedua belah pihak, baik di kampung maupun di ranah, nanti tentu kampung kita yang betul-betul sudah menunjukkan dia dalam tekanan apapun sejak zaman-zaman Belanda, zaman Jepang, zaman kemerdekaan, selalu muncul sebagai tempat orang bisa hijau, bisa mengungsi, tapi Sumatera Barat tetap bisa memberi makan orang banyak, dan karena itu menjadi buah bibir dari orang betapa ramahnya dan betapa sejahteranya masyarakat Sumatera Barat dengan sumber daya alam yang dikelola, yang pertanian adalah merupakan bodi daripada ekonomi kita pada masa lalu. Silakan Prof. Helmi. Baik, terima kasih yang sama-sama kita hormati Bapak Prof. Fasli Jalal, Ibu Hati, kemudian Pak Bung Edi Utama, dan Bapak Ibu sekalian, Pak Burmalis juga, dan semua narasumber dan hadirin sekalian. Terima kasih atas kesempatan ini. Jadi sekaligus saya sampaikan saja review saya, sekaligus menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Prof. Fasli Jalal tadi. Nah, yang pertama, semua narasumber itu sudah menunjukkan kinerja yang sangat luar biasa ya. Apa yang dikatakan oleh Bu Ati tadi, inovasi, mereka sudah berinovasi. Kinerja finansial sampai tingkat yang mereka usahakan itu udah bisa gitu kan. Dari komunitas darah badara itu udah bisa kontrak 15 juta sekali performance. Nah, itu kan satu tingkat pencapaian yang sudah cukup bagus gitu. Nah, dari semua itu dan mungkin ada tambahan yang lain, ada 3 arena di sini yang kita bisa bangkitkan perekonomian Sumbar. Satu adalah pertanian pangan dan kuliner gitu.
Nah, itu 3 hal yang saling menyatu dan tadi narasumber udah banyak yang bergerak di situ. Yang kedua adalah sustainable tourism. Dan yang ketiga adalah inovasi pengembangan SDM untuk perubahan sosial budaya. Jadi 3 arena itu sepertinya kapasitasnya sudah ke satu tingkat yang menurut istilah Bu Ati tadi tinggal kita komersialkan. Tapi mana wadah untuk komersialisasi? Ini yang jadi pertanyaan. Nah, pada forum ini saya ingin mengusulkan, bisa enggak kita membuat satu platform? Kalau saya ingin menamakan platform itu adalah kombinasi antara bisnis kreativitas yang udah berjalan sekarang ini dengan upaya mereka menyambungkan ke pasar yang lebih luas. Jadi sebagai komunitas dan bisnis yang sudah berjalan, mereka bisa tetap independen, tapi mereka kita konglomerasikan. Nah, yang ada selama ini kita kenal adalah private conglomeration. Itu untung untuk pemilik modal, untuk diri sendiri kan gitu kan. Sekarang kita namakan ini social cultural conglomeration, yang sudah ada kreativitas ekonomi, yang sudah menunjukkan kinerja ini, kemudian diberi satu wadah, satu platform di situ. Nah, ini memang kerja yang lebih besar yang menurut saya Minang Diaspora Network, kemudian Niftas Yarsi, Bu Ati melalui Paragon, dan Pak Surya melalui berbagai channel di situ, melalui DPPIK, bisa kita kembangkan satu yang organize, artinya bukan sesuatu yang kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak, tapi sesuatu yang memang ada model bisnisnya, platform untuk membawa pelaku-pelaku ekonomi kreatif kita ini yang secara substantif itu sudah matang, tapi mereka perlu dibawa ke pasar yang lebih besar. Nah, coba kita lihat tadi Pak Hussein saja itu sudah bisa mendatangkan peserta magang dari Perancis, dari Belanda, dari mana tadi yang disebutkan. Artinya peluang pasar, peluang komersialisasi itu cukup terbuka. Tetapi bagaimana itu bisa kita organize, lebih organize gitu kan, sehingga ini adalah dalam kaitan penciptaan demand. Kalau lebih spesifik lagi yang dikatakan Bu Ati tadi, bagaimana nilai finansial bisa diciptakan dari kreativitas yang sudah dilakukan oleh para anak muda kita tadi. Makanya saya ingin mengusulkan di forum ini, paling tidak kita perlu 3 hal gitu. Satu adalah kita perlu platform itu. Platform untuk konglomerasi sosial. Sebagai bisnis, ini para pelaku ini bisa terus berbisnis. Tapi untuk membawanya ke pasar yang lebih besar, itu diperlukan sesuatu yang lebih organized. Itu yang ingin saya beri nama dengan socio-cultural conglomeration. Sebagai lawan dari private conglomeration gitu, yang hanya menumpuk kekayaan, menciptakan kekayaan untuk sejumlah kecil. Tetapi kalau kita bentuk satu social conglomeration, itu kekayaan yang tercipta akan terdistribusi secara luas. Itu satu ya. Nah, seperti apa formatnya mungkin kita perlu berdiskusi lebih lebih detail tentang ini, ada model bisnisnya seperti apa sehingga independensi para pelaku bisnis tetap bisa berlaku, tetapi mereka bisa difasilitasi masuk ke pasar yang lebih besar. Nah, kalau ambil lagi contoh Pak Hussein tadi, kita tawarkan betul program magang ini ke luar negeri, belajar seperti komunitas contoh Pak Hussein, dan saya pikir banyak yang lain yang bisa seperti itu. Nah, kalau gitu, itu volume pasarnya akan besar, nilai komersialisasinya akan, ini kita di Sumatera Barat ini terjebak, nggak punya tambang, nggak punya ini, Sumatera Barat miskin. Padahal narasumber tadi sudah tunjukkan kepada kita hal-hal yang masalah itu sudah bisa dengan kreativitas dan inisiatif dirubah menjadi kesempatan menciptakan nilai manfaat, baik nilai manfaat finansial maupun nilai kebaikan untuk perbaikan kehidupan sosial budaya. Itu sudah terlihat persis gitu kan. Nah, oleh sebab itu kita perlu kembangkan itu. Yang kedua, sudah ada tadi dari sebagian narasumber, ini untuk menjadi lebih besar memang diperlukan dukungan kapital yang lebih besar juga gitu.
apa mungkin ini dikembangkan semacam social trust fund gitu. Jadi kembangkan social trust fund, diuji betul. Ini Bu Ati kan bisa men-screening betul ini dengan pengalaman bisnisnya, yang mana dari bisnis yang tadi sudah ditampilkan yang sudah memang siap untuk ditopang, diakselerasi, di scaling up gitu. Nah, itu akan dibiayai melalui social trust fund. Jadi dari Minang ke nasional, kemudian ke global gitu. Bisa terus berkembang bisnisnya seperti itu. Nah, yang ketiga adalah kalau didengar cerita para narasumber, ini Minang ini adalah the kitchen of the world gitu kan. Tetapi kita lost ground ya. Ada William Wongso, Chef Gordon datang, sepertinya acaranya besar, tapi jangan-jangan ini pengambil alihan trademark secara halus gitu kan, pelan-pelan. Jadi Minang sebagai kitchen of the world adalah the lost land. Itu lahan yang harus kita rebut kembali. Nah, dari narasumber tadi terlihat bahwa kreativitas itu sebenarnya sudah mulai, tapi mereka perlu di scaling up gitu, perlu dibantu menjadi lebih besar sehingga mereka menjadi pemain-pemain global gitu. Nah, oleh sebab itu, tiga hal ini jadi penting. Satu adalah platform untuk social and cultural conglomeration di situ dari ekonomi kreatif yang sudah tumbuh. Yang kedua, kita perlu kembangkan trust fund di situ untuk menopang ini secara serius gitu kan. Nah, seperti apa formatnya ini menurut saya disitulah perlu para perantau yang di ranah yang secara langsung melakukan usaha ini duduk bersama lagi lebih teknis. Seperti apa ini modelnya kita berangkat ke depan sehingga kemudian kreativitas ekonomi yang ada di Sumbar itu bisa bergerak ke level global. Nah, kalau begitu, maka bisa menciptakan lapangan kerja baru, sumber pendapatan baru. Pak Fasli, pengangguran terdidik di Sumbar itu jumlahnya makin tahun makin meningkat, gitu kan? Jadi menurut saya kalau ini bisa dikembangkan, maka kita bisa menurunkan angka pengangguran, bahkan bisa membuka kesempatan bagi saudara kita dari tempat lain untuk menikmati kesempatan kerja dan kesempatan pendapatan yang ada, yang berkembang di Sumatera Barat dengan berbagai inisiatif ini. Demikian tanggapan saya. Terima kasih. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Elmi, silakan. Baik, terima kasih. Udah Prof. Fasli Jalal, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Dari semua presentasi narasumber tadi, yang menarik adalah bahwa ada keinginan dan kemampuan mengidentifikasi apa masalah dan kebutuhan masyarakat atau konsumen. Karena apapun, apakah itu bisnis produk atau bisnis jasa dan sebagainya, akan berangkat dari situ. Nah, itu salah satu kunci hal gitu. Ketika kita ingin starting dengan bisnis kita, maka identifikasilah masalahnya dengan jernih dan jelas, apa yang jadi kebutuhan konsumen terhadap barang dan jasa di situ, itu yang kita respon. Kalau kita lakukan seperti itu, maka apa yang dikatakan oleh Bu Ati tadi bahwa kreativitas dan inovasi yang dibawa ke dalam penyelesaian masalah akan punya nilai komersial. Nah, nilai komersial ada kaitannya dengan sustainability, keberlanjutan ya. Ketika solusi masalah yang kita tawarkan melalui bisnis kita itu ketemu dengan nilai komersialnya, maka bisnis itu akan berkelanjutan. Itu yang menjadi intisari dari apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber tadi. Nah, oleh sebab itu, jangan pernah menyerah, karena di balik kesulitan selalu ada kemudahan. 3 hal yang saya usulkan tadi, itu akan menyambungkan apa yang terserak selama ini, sebentuk platform social conglomeration, kalau itu bisa kita wujudkan, proses produksi barang dan jasa tetap berlangsung secara independen tanpa ada intervensi gitu. Dan mereka dibina dari sisi inovasi, dari sisi kapasitas, dan nanti disediakan permodalan untuk scaling up melalui social trust fund. Tapi
platform ini berfungsi membawanya ke tingkat pasar yang lebih luas, nasional dan internasional, mengglobal di situ. Jadi menurut saya, orang Minang ini secara historis sudah mengglobal. Oleh sebab itu, maka mission kita sekarang adalah bagaimana mengembalikan itu, kita mengglobal dengan kreativitas berbasis sosial budaya kita. Nah, itu sudah dibuktikan oleh para narasumber. Valiantus sudah punya 45 gerai di seluruh Indonesia. Tinggal Valiantus memikirkan nanti buka di ASEAN dulu gitu kan. Cari teman-temannya yang lulusan perguruan tinggi dari negara ASEAN, mulai buka joint business di situ. Nanti mulai masuk ke belahan dunia yang lain. Anak muda pengusaha Minang akan mampu menembus jejaring global itu. Kita yakin untuk itu, insya Allah. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.